Oke, halo semuanya. Ya, ketemu lagi di episode indoor training ini ya. Tadi pagi saya barusan training lagi. Ya, seperti biasa setiap hari Selasa pagi saya usahakan, ya bukan usahakan, ya sudah menjadi rutinitas ya. Untuk saya latihan indoor. Selasa itu indoor. Lainnya Kamis dan Minggu itu outdoor ya. Kalau Kamis saya bergabung dengan S7CC untuk 100 km, biasanya itu ya high speed tapi flat ya, Surabaya Telocor PP atau minggu lalu hari Kamisnya itu kita ke Sumber Gelaga, ada sedikit mile climbing, jadi ya sekitar ya 100-130 kilo gitu. Terus minggunya biasanya kita climb ya. Minggu kemarin kita ke Surya PP ya. Tidak terasa sebentar lagi TGX, kurang 4 hari lagi. Hari ini Selasa, Sabtu dan Minggu akan ada TGX ya. Dan mungkin ini adalah indoor training yang untuk persiapan juga untuk TGX ya. Mengingat video saya sebelumnya indoor training itu hasilnya kan menurut saya ya sangat bagus ya. Oke. Dimana waktu itu saya berhasil mempertahankan selama 90 menit loh ya. Ini nanti datanya saya akan cantumkan di video. Selama 1 jam 30 menit, 90 menit ya, mendapatkan average powernya itu 119 watt 119 watt dengan average heart rate-nya itu 130 bpm. Nah, 130 itu masih zona 2 ya. Kemudian yang menurut saya yang membanggakan justru itu ada di RPM kakinya itu, average-nya itu 100. Jadi dengan begitu training saya ini saya anggap berhasil ya. RPM tercapai, target RPM 100 tercapai, target heart rate di bawah masih di zona 2 tercapai ya. Dan lumayan target wattnya juga tercapai, sudah mencapai 119 ya. Jadi jauh meningkat dari semula waktu saya membuat pertama kali video training ini ya, jauh. Nah, pagi ini sebetulnya di tengah-tengah waktu yang terbatas ya, saya memutuskan untuk membuat suatu training di mana tidak selama 90 menit. Tidak perlu selama 90 menit ya. 1 jam. Tapi target 100 RPM tetap tercapai ya. Dan selain 100 RPM tercapai, saya ingin meningkatkan wattnya ya, karena dengan asumsi bahwa saya latihannya diperkompak ya, misalnya diperpadat, enggak 90 menit blok tapi 60 menit, sehingga saya bisa meningkatkan watt ya. Saya berusaha untuk wattnya ini ya paling enggak lebih tinggi lah ya, sekitar ya, kalau minggu lalu 119 ya, anggap 120. Tadi pagi itu saya anggap ya 130 watt lah ya, paling tidak 125 ke atas. 1 jam tetap di 100 RPM. Seperti apakah yang terjadi? Ayo kita ikuti progresnya ya. Jadi ini
progresnya dari menit 0 seperti Anda lihat. Ya, kita langsung aja ya di 5 menit pertama gitu ya. Di 5 menit pertama cadence saya sudah 103. Itu yang membuat saya wah. Apakah saya ini terlalu ringan ya? Nah, latihannya ya. Jadi cenderung memikirnya kok bisa kaki saya sampai 105 rpm. Sehingga dalam 6 menit pertama aja sudah 103 average cadence-nya ya. Ya, apakah saya memakai gear yang lebih ringan? Enggak. Ini adalah gear yang sama yang saya pakai minggu lalu. Ya otomatis kan karena Anda berlatih kan seiring Anda berlatih terus ya kekuatan Anda ya bertambah gitu. Ya, bukan kekuatan Anda bertambah tapi juga putaran kaki Anda ya semakin moncer gitu, semakin enak gitu. Oke. Nah, saya coba 10 menit pertama di RPM ini. Nah, RPM-nya naik terus soalnya badan saya fresh memulainya itu. 105, 106 ya. Itu. Nah, setelah menit ke-10 ya, setelah menit ke-10 saya variasi dengan gear yang lebih berat 1, saya turunin 1. Sehingga powernya kan naik ya dari 120-an menjadi 150 dengan cadence yang sama ya. Disinilah saya merasa sudah waduh ini abot ini. Tapi saya pikirnya kan hari ini saya latihannya cukup 1 jam. Jadi seberat apapun akan saya jalani dengan harapan cepat selesai ya. Apakah cepat selesai? Enggak, karena fatigue-nya sudah mulai masuk ya di menit ke 11-12 ini fatigue-nya sudah mulai masuk ya, dan cadence saya sudah kepayahan untuk menjaga 100, malah cenderung turun ya, turun ke 99-98, tapi saya masih pertahankan ke 100. Apa yang terjadi ya, heart rate saya langsung jos meledak ya ke 140-an ya. Ini akibat dari istilahnya saya ini hari ini latihannya itu nggak sabar, keburu-buru ya. Ya saya anggap ya bukan saya juga nggak sabar ya, tapi saya harus menaikkan intensitas latihan demi untuk persiapan hari Sabtu ini gitu loh. Sudah nggak ada waktu lagi, jadi saya mau nggak mau ya heart rate-nya akan terus bertambah. Oke. Dan setelah menit ke-15 ini saya heart rate-nya sudah mencapai 145. Cadence-nya sudah tak bisa saya pertahankan di 100, udah turun ke 102 ya average cadence-nya. Oke. Nah, kita langsung aja ya ke menit ke-30. Di menit ke-25 dan 30 ini saya juga istilahnya lagi set kedua di gear yang agak berat tadi ya, turun dari normalnya ya, di power 150. Heart rate saya sudah 155. Average-nya sudah 137. Itu sudah memasuki zone 3 ya.
memang kali ini saya tidak bisa mempertahankan zone 2 karena memang hari ini latihan saya juga saya perpadat menjadi 1 jam aja ya. Jadi saya kepinginnya itu cepat selesai karena hari ini saya banyak yang harus dikerjakan. Ya, seperti yang Anda lihat ya, saya sudah kepayahan, heart rate saya naik terus 153. Dan cadence saya agak kesulitan mempertahankan ke 100, tidak bisa naik lagi, sudah terlalu capek. Turun iya, naik agak susah. Saya naikkan ke 105 sudah nggak bisa karena ini gearnya berat ya, agak berat, wattnya 150-an ya. Terus setelah menit ke 30 saya kembali normal. Nah, saya kembali lagi ke 120 watt. Jadi saya naikkan gearnya yang lebih ringan 1. Nah, di sini kaki saya kembali lagi loncer dan menunggu heart rate-nya turun. Turun kan 140-an ya. Jadi saya kembali pelan-pelan naikkan lagi. Heart rate-nya menuju maksudnya cadence-nya kembali ke 100 lagi, kalau bisa 101, 102 dan seterusnya ya. Lihat itu di situ Anda bisa lihat kalorinya yang saya bakar itu cepat sekali ya. Dalam 30 menit aja sudah 300 kalori. Itu berarti capek memang ya, pembakaran kalorinya banyak. Dalam 30 menit aja sudah 300 ya. Ini memang saya merasa hari ini latihannya memang saya sengaja memperpadat, tapi intensitasnya bertambah hanya 1 gear aja. Itu pun enggak sepanjang 1 jam. 1 gear itu hanya total 15 menit. Saya hanya melakukan 3 set, 5 menit saya ambil di tengah-tengahnya. Yang lainnya normal artinya di gear itu maksud di 120 watt tapi 100 rpm ya. Nah, setelah saya percepat lagi ke menit ke 40, average heart rate saya sudah 141 average HR saya. Luar biasa, naik terus. Heart rate saya masih stabil di 150-an, tapi kan average-nya naik. Jadi heart rate saya naik, average saya itu sudah hampir sama dengan heart rate saat itu. Nah, cadence saya sudah saya pertahankan lagi ke 103, 105-an supaya average cadence-nya juga naik ya. Kalori saya terbakar terus, jadi 40 menit hampir 400 kalori. Dan ini kalau saya loncat ke menit ke 50 ya, di menit ke 50 ini karena berat ya, tadi menit ke 40 ke 45 ini juga 45 ke 50 lah ya. 45 ke 50 ini saya perberat lagi menjadi sekitar 150 wattan dengan RPM 100. Ini set terakhir saya perberat dan saya harus bertahan terus untuk mencapai 100 rpm ya, tidak di bawahnya. Kalau turun, aduh, saya cepat-cepat naikkan ya. Menaikkan rpm di saat Anda lelah itu sesuatu loh ya. Di saat Anda lelah itu sesuatu, karena heart rate Anda akan naik ya. Alhasil heart rate saya 161 sudah, gimana lagi.
sudah tidak bisa ya sudah tidak bisa. Heart rate saya sudah jebol ke 161 demi mengejar average cadence-nya di atas 100, padahal hanya 101. Bayangkan susahnya gimana. Oke, kita loncat ya langsung ke menit ke 55. Heart rate average saya sudah 146, itu sudah masuk zona 3. Tapi nggak apa-apa, ini hari ini latihannya bukan mengejar zona 2, tapi saya namakan ini latihannya, bisa dikatakan ini latihan yang tempo ya juga bukan, endurance oke lah, boleh lah endurance ya, tapi tetap fokusnya itu pada 100 rpm ya. Betapa susah saya menjaga average 100, ini turun terus ini. Saat ini average cadence saya hanya 100, karena apa? Karena tadi saya tidak bisa mempertahankan 100, saya ceplok-ceplok ke 80 dan sebagainya. Dan saya di 5 menit terakhir ini saya kepayahan, sangat-sangat kepayahan. Kalau saya maksa untuk 100 rpm, heart rate saya juga naik 160. Kalau heart rate saya naik terus, ya average saya juga naik. Ya beginilah. Ini adalah bagaimana Anda berlatih. Ya. Oke, saya percepat. Oke, di menit-menit yang terakhir average heart rate saya 146 sudah. Average cadence-nya masih oke di 100. 30 detik terakhir saya geber dengan harapan paling tidak lah cadence-nya, average-nya bisa 101 gitu, tapi susah, sangat susah. Perlu Anda lihat ya, kalorinya yang saya bakar hari ini itu 550-an, capek dalam 1 jam. Minggu lalu 90 menit saya membakar 700 kalori, 750 kalori. Bayangkan. Nah, sudah selesai dan beginilah konklusinya ya. Jadi begini. Kalau menurut saya training itu Anda harus punya benar-benar sediakan waktu yang cukup. Kalau waktu Anda tidak cukup, Anda diburu-buru, maka training Anda itu kayak semacam ngawur, nggak terarah gitu ya. Nah, seperti hari ini. Hari ini saya bisa katakan bahwa training saya ini apa ya, training saya ini. Saya mendapatkan apa dari sini? Ya memang tidak ada latihan yang mubazir, ya kan. Semua latihan itu bagus. Semua latihan itu bagus karena tidak ada latihan yang sia-sia. Hari ini latihannya membuat saya kuat untuk persiapan hari Sabtu. Ya jelas. Itu jelas sekali. Oke, ini hasilnya. Ya, dan saya hanya butuh 26 jam terus. Berarti latihan ini sebetulnya tidak menyiksa saya. Karena yang menyiksa itu pasti saya istirahatnya 48 jam. Itu hanya 26 jam. Syukuran, saya masih bisa bertahan ya. Saya dapatkan average wattnya 128 watt, cadence-nya 100, heart rate-nya 147. Gimana ini? Hanya untuk mencapai 18 watt tambahan, saya naik 17 ppm. 18 watt, 17 ppm. Worth it nggak ya? Ya itu dulu. 17 watt, 17 ppm. Kalau secara watt mungkin
A kecil, oh udah 2 watt itu besar, selisih 1 watt itu luar biasa. Ini 17 watt ya, selisih 1 bpa mungkin enggak terlalu, ini 17 bpm ya. Jadi latihan ini memang saya anggap latihan yang tergesa-gesa, tapi dengan tujuan juga untuk ya paling tidak menambah strength ya, endurance ya, strength dan endurance yaitu. Selesai sudah, dan ini lagi saya tunggu agar heart rate saya turun di bawah level 130, baru saya turun dari sepeda ya. Ya ini kesimpulannya, hari ini latihan saya seperti ini ya, sedikit lebih berat, yaitu lebih berat selisih 18 watt ya, dari 119 ke 128, yaitu hanya 9 watt, selisih 9 watt, hanya selisih 9 watt, tapi heart rate saya udah jebol ke 17 bpm. Oh my god, gimana ini ya, selisih hanya 9 watt tapi heart rate-nya jebol ke 17 watt. Ya itulah ya, apapun latihanlah terus ya, karena latihan ini bagi saya akan sangat bermanfaat untuk persiapan TGM nanti hari Sabtu. Oke, itu saja. Sampai ketemu di episode training selanjutnya. Terima kasih.